Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya kali ini akan berbagi tentang kontrol tandon air dengan relay dengan magnetic switch. Kira-kira biayanya nanti sekitar 150.000. Jadi ya seperti tandon pada umumnya ya, kalau kosong dia ngisi, kalau sudah full dia akan mati. Dan ini saya uji coba menggunakan relay, 3 buah relay, kemudian 1 buah trafo, 2 buah magnetic switch ya. Keunggulannya adalah mudah cara pemasangan dan penetapan titik bawah dan titik atasnya. Jadi tinggal kita tingginya mau berapa, bawahnya mau berapa, dan itu saja. Nah, kali ini saya akan masuk dulu ke bagaimana sih logika dan alur kerjanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan kontak NC dan kontak NO ya. Jadi tandon kan prinsipnya seperti ini. Ada titik atas, kemudian ada titik bawah. Ya, ini saklar atas, saklar bawah. Kemudian NC itu kalau nanti dalam gambar adalah normally close. Jadi ada titik A dan titik B. Kalau tandanya itu strip gini, berarti dia itu A sama B terhubung. Kalau terbuka ini berarti dia adalah normally open, A dan B tidak terhubung. Nah, sensor yang saya gunakan adalah magnetic switch ya. Bandulnya seperti ini. Ini harganya sekitar satu itu sekitar 15.000 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi ini ketika buletannya ini di bawah, dia adalah NC terhubung ya. Nanti ada kabel keluar ke sana 2. Sedangkan ketika bandulnya di atas, bundarannya di atas, dia akan NO. Nah, ini keluar 2 kabel gitu ya. 2 kabelnya itu. Ya seperti saklar biasa lah kerjanya. Nah, pertama pada posisi pertama, air itu kan akan berada di bawah ya. Air berada di bawah, maka bandulnya itu kan posisinya ke bawah gini ya, berarti otomatis buletannya itu karena gravitasi dia akan turun ke bawah, maka dia akan posisi NC. Nah, pada posisi ini kan fase, ini netralnya, ini motor ya. Jadi ketika sini NC, berarti kan dari sini ngalir arus ke sini ya. Kemudian karena ini juga NC ya, karena ini juga NC, maka dia akan ngalirkan arus lagi ke sini. Jadi motor ini kan kena plus, kena min, akhirnya motornya kan on. Katakanlah ini namanya K1 ya kalau dalam kelistrikan. K1. Lah ini sama ini itu sama ya. Jadi ketika ini on, ini juga akan kontak tertutup gitu ya. Jadi ini on, otomatis kan motornya akan on ya. Karena arus plus itu terhubung ke sini, negatifnya terhubung ke sini, motor on. Kemudian beralih ke fase kedua. Pada fase kedua itu air sudah berada di sini. Bawahnya itu akan NO ya. Kenapa? Karena ini kena air kan lama-lama ini kan naik toh. Nah, jadi ini kan NO, atas tetap NC. Bawahnya NO ya, bawahnya ini kan NO. Nah, ini bawah ini buka, dia sudah tidak terhubung ya. Jadi sini ke sini itu tidak terhubung. Tetapi sensor bawah ya itu sensor atas itu masih NC, normally close. Karena ini tadi kan masih hidup toh. Ini sama ini kan alamatnya kan sama K1-nya. Jika ini on toh. Berarti karena ini masih on, ini juga on ya. Jadi arus itu tidak lewat ke atas tapi ke bawah sini. Masuk ke sini, lewat sini kena plus, ininya kena negatif, jadi motor tetap on. Kemudian berlanjut ke fase ketiga. Air itu sudah penuh mengenai sensor atas dan sensor bawah, maka dia akan NO putus semua. Jadi ini putus, otomatis ini kan off, mati. Jadi motor akan ikut off ya. Kemudian pada posisi yang keempat selanjutnya, setelah
motor off ya, kan air digunakan, air akan posisi turun lagi seperti ini ya. Jadi posisi sensor atas dia akan kembali ke NC ya, karena sudah tidak terkena air ya. Ini sudah tidak terkena air kan akhirnya turun ke bawah sini ya. Nah, ini akan off seperti ini ya. Karena sensor atas sudah off, maka ini akan NC ya. Ini NC berarti dia akan nyambung. Tetapi ini tadi kan pada posisi sebelumnya motor ini kan sudah off. Berarti ini kan masih off ya. Ini putus, belum kerja ya. Ini putus karena pada periode sebelumnya ini juga off. Berarti ini masih off, motor masih off ya. Ini K1 ini off ya, belum terhubung sama sini ya. Ini buka NO ya, ini NO, ini NC, ini NO, ini juga off. Berarti motor akan off. Nah, pada periode yang terakhir yaitu periode kelima, air itu sudah habis di sini ya, bawah, paling mentok bawah, artinya di bawah sensor bawah ini ya. Kemudian ini kan berarti logikanya ini akan kembali ke NC lagi ya. Ini akan NC lagi. Ini NC. Nah, NC normally close ya. Normally close karena ini sudah close, ini close, otomatis ada arus lagi yang mengalir ke sini, ininya akan jalan lagi. Nah, itu akan berulang lagi dari sini nanti akan ke sini lagi. Sama prosesnya ya. Itu ya. Itu adalah proses kerjanya. Nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan relay pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.